Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Dewi Handayani SOS MSI selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Izin perkenalkan, nama saya Jajang Rosadi, mewakili teman-teman anggota Adini Hanifah, Angga Handia Prasetyo, Hafidatul Rahmawati, Muhammad Bajar Rahmatullah. Yang mana dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait analisis UMKM bisnis startup yang berbasis teknologi di wilayah Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah PemiBex. Baik, sebelum kita ke pembahasan, UMKM usaha kecil menengah terlebih di saat pandemi COVID-19 ini banyak melakukan inovasi untuk mempertahankan usahanya serta melakukan adaptasi dengan segala hal-hal yang baru terkait dengan COVID-19 ini. Adapun UMKM yang usaha kecil adalah usaha kegiatan kewirausahaan yang dilakukan dengan skala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, kegiatan UMKM atau usaha kecil ini didominasi oleh rakyat. Dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, istilah UKM usaha kecil menengah itu dirubah menjadi UMKM usaha mikro, kecil dan menengah. Serta masing-masing pun memiliki kriteria mulai dari omsetnya berapa sampai dengan aset yang dimiliki usaha tersebut itu berapa, baik dari usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Kemudian menurut Rahmana, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok berdasarkan perspektif perkembangannya. Yang pertama adalah livelihood activities, adalah UKM yang memang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk untuk mencari nafkah, yang dikenal dengan sebagai faktor informal seperti pedagang kaki lima. Nah, itu termasuk golongan ataupun bagian UMKM livelihood activities. Klasifikasi yang kedua yaitu micro enterprise, yaitu UKM yang mempunyai sifat pengrajin tetapi tidak memiliki sifat kewirausahaan. Jadi hanya bersifat pengrajin gitu, menghasilkan. Kemudian small dynamic enterprise, yaitu UKM yang telah mempunyai jiwa kewirausahaan serta mampu menerima pekerjaan, subkontrak dan ekspor. Selanjutnya adalah fast moving enterprise, adalah UKM yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Jadi dari berkembang menjadi besar begitu. Dan menurut Urata dalam Malano, peran UKM ada. UKM itu berperan untuk apa sih? Yang pertama, UKM itu kedudukannya sebagai tokoh utama dalam kegiatan perekonomian tentunya. Kemudian penyedia lapangan pekerjaan, dengan banyaknya UKM sehingga diharapkan nanti pengangguran bisa diatasi karena menyediakan berbagai lapangan pekerjaan tentunya. Kemudian pencipta pasar baru dalam sektor ekonomi. Analisis SWOT terhadap PemiBex. Jadi saat ini banyak sekali berjamurnya ada online shop yang berbasis dengan aplikasi belanja online, kemudian pembayaran menggunakan transfer m-banking dan pengiriman secara online pun banyak dilakukan begitu. Sementara analisis UKM kami, UKM yang berada di kawasan Bogor begitu, dengan produk PemiBex. Jadi PemiBex ini adalah UKM yang berbasis dengan teknologi yang memfokuskan pada produksi tas-tas bervariasi, khususnya tas wanita begitu. Tentu produk ini sudah tersebar luas, bahkan pengiriman sampai ke luar Pulau Jawa dengan omset yang cukup besar. Dan tentunya usaha ini memang masih baru, tetapi penjualan peningkatannya cukup pesat, perkembangannya juga cukup bagus sekali begitu.
Terlebih banyak sekali strategi yang perlu dibangun untuk menjalankan usaha di saat pandemi COVID-19 ini. Adapun ide analisis kami terkait dengan faktor-faktor internal dari toko Pemibex ini, yang pertama dari segi kekuatan atau strength. Yang pertama, produk yang diproduksi oleh Pemibex ini adalah produk yang memang berkualitas dengan harga yang harga jual yang sesuai gitu. Jadi harga menentukan daripada kualitas barang. Pemibex hadir sebagai penyedia tas dengan barang berkualitas, tentunya dengan harga yang sesuai begitu. Kemudian keunggulan ataupun kekuatan dari Pemibex ini adalah memiliki variasi model. Artinya tersedia berbagai macam varian yang memang disediakan oleh Pemibex sebagai model tas. Kemudian hubungan yang baik antara pemilik atau penjual dengan mitra kerja ini merupakan poin penting bagi setiap UMKM, terlebih di saat seperti ini, untuk terus bagaimana memaksimalkan hubungan baik antara penjual maupun dengan mitra kerja. Dan kekuatan dari Pemibex ini adalah kerjasama yang baik dengan distributor. Ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pengiriman, terhadap dengan hal-hal yang berkaitan dengan penjualan. Maka penting sekali Pemibex ini melakukan kerjasama yang baik, terutama dengan distributor yang berada di kawasan Pemibex ini sendiri. Kemudian kelemahan dari Pemibex ini, yang pertama, belum tersedia manajemen yang sesuai dengan kebutuhan. Karena mungkin hal ini disebabkan karena Pemibex ini baru berdiri kurang lebih 9 bulan. Jadi manajemennya tidak begitu bagus karena memang masih baru gitu. Kemudian kurangnya tenaga kerja yang menyebabkan terganggunya proses packing dan pengiriman ke kurir. Ini menjadi hambatan dan kendala bagi Pemibex karena dia melakukan usahanya itu secara mandiri, mulai dari pengemasan, pelayanan, sampai kepada pengiriman barang kepada kurir pun masih dilakukan secara mandiri. Artinya ada kendala terutama dalam hal tenaga pekerjaan. Yang ketiga, adanya manajemen keuangan yang masih diurus oleh pemilik dan penjual. Artinya peran pemilik ini masih mencakup keseluruhan, belum adanya manajemen yang baik dan terstruktur. Dan kelemahan yang lain yang dimiliki oleh Pemibex ini adalah produknya belum diberikan label ataupun punya nama, punya brand. Artinya Pemibex ini dia masih hanya memproduksi tas-tas biasa yang belum memiliki merek ataupun branding begitu. Kemudian faktor-faktor eksternal dari Pemibex itu sendiri dilihat dari opportunities ataupun peluang. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Bogor itu memberikan bantuan berupa dana. Ini tentunya akan memberikan peluang untuk mengembangkan usaha Pemibex menjadi yang lebih luas. Artinya di sini ada kesempatan, ada peluang untuk terus bagaimana meningkatkan kapasitas dari Pemibex itu sendiri. Kemudian pesaing produk tas yang tidak banyak ini memberikan keuntungan kepada Pemibex untuk menjadi produsen tas yang berkualitas, tentu karena pesaing produk atau kompetitor yang tidak terlalu banyak. Kemudian perkembangan teknologi yang meluaskan jangkauan penjualan, ini yang paling penting di saat pandemi COVID-19. Orang tidak perlu datang langsung ke tempat belanja. Orang bisa memesan produknya melalui gadget, melalui aplikasi, melalui sekarang internet begitu. Dan sama halnya dengan melakukan pembayaran, banyak sekali kemudahan transaksi yang digunakan untuk meminimalisir ataupun untuk meminimkan ataupun untuk mengefektivitaskan biaya maupun keluar rumah, keluar dari lingkungan begitu. Kemudian ada peluang bahan baku yang selalu tersedia karena memang produk ini itu diproduksi menggunakan bahan baku yang murni berasal dari produk lokal. Artinya bahan baku yang tersedia pun cukup banyak begitu. Kemudian jika dilihat dari ancaman yang perlu diantisipasi oleh Pemibex ini, yang pertama persaingan antara online seller tas lain. Tentu ini seperti yang tadi dikatakan sebelumnya bahwa banyak sekali online shop di dunia maya, khususnya di aplikasi-aplikasi yang bersaing secara sehat di dunia internet. Dan nantinya bagaimana
Pemi Bags ini berbeda dari yang lain. Maka Pemi Bag ini membutuhkan inovasi tentunya. Inilah ancaman yang perlu kita waspadai dan antisipasinya. Kemudian pembatalan pembelian oleh konsumen ini yang menjadi hambatan pula dalam melakukan kegiatan usaha UMKM dari Pemi Bags itu sendiri. Kadangkala yang namanya pembeli, apalagi pembeliannya secara online, tentu tidak sesuai ataupun tidak sama dengan pembelian secara langsung. Maka banyak sekali kasus-kasus pembeli yang membatalkan pesanannya. Bahkan dari kemarin ceritanya ada yang pesan sampai ratusan gitu. Kemudian perubahan lingkungan pasar ini juga yang menjadi antisipasi bagaimana Pemi Bags harus bisa terus bertahan di kala pandemi COVID-19, terlebih terhadap perubahan lingkungan pasar yang tidak menentu begitu. Nah, setelah tadi saya memaparkan dari strategi-strategi kekuatan untuk memanfaatkan peluang, yang dapat dilakukan adalah yang pertama melakukan inovasi. Ini poin penting, bukan hanya untuk Pemi Bags, tapi untuk semua UMKM yang berbasis teknologi tentunya. Untuk bagaimana mengembangkan produknya, bagaimana mengembangkan tokonya, tentu dengan adanya inovasi berbeda dari yang lain begitu. Kemudian memanfaatkan media untuk penjualan produk ini. Di saat seperti ini banyak sekali aplikasi-aplikasi sosial media yang tentunya bisa digunakan sebagai media promosi, baik Instagram, Facebook Ads, kemudian ada TikTok dan ada WhatsApp dan lain sebagainya. Itu adalah media-media yang banyak dijangkau atau banyak yang digunakan oleh orang-orang saat ini. Maka bagaimana kita mampu memanfaatkan media tersebut. Nah, inovasi produk itu adalah strategi utama bagi UMKM karena konsumen menginginkan produk yang senantiasa berkembang nilai fungsinya, tentu dengan harga yang sesuai dengan kualitasnya. Karena memang perlu kita lihat ke belakang, itu banyak UMKM yang banyak bersaing karena tidak ada inovasi, jadi belum bisa memanfaatkan media teknologi begitu. Kemudian strategi kekuatan, strength, untuk meminimalisir ancaman, yaitu satu, menggunakan teknologi untuk pemasaran. Zaman sekarang orang kalau tidak melek dengan teknologi, orang akan tertinggal. Artinya sekarang semuanya bisa dilakukan dengan gadget, semua bisa dilakukan dengan teknologi. Bahkan kita tidak perlu keluar rumah untuk memasarkan produk-produk tersebut gitu. Jadi hal yang paling pasti oleh para UMKM yang ada di Indonesia, khususnya Pemi Bags, itu bagaimana kita menggunakan teknologi dengan baik, dengan cermat, dengan bijak. Tentu ini untuk menambah peluang ataupun untuk mengembangkan usahanya ataupun mengembangkan UMKM-nya tentu. Kemudian melakukan riset pasar secara berkala. Ini adalah hal-hal yang perlu kita lakukan untuk melakukan strategi-strategi yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia. Tentu pemanfaatan teknologi UMKM ini akan memudahkan pelaku untuk menjual, mempromosikan, memanajemen penjualan begitu. Kemudian ada lagi strategi memperbaiki kelemahan dengan meraih peluang, yaitu memenuhi keinginan konsumen dan pasar. Setelah tadi melakukan kita riset di pasar, sebetulnya konsumen itu menginginkan tuh harganya seperti apa, barangnya seperti apa, maka kita harus melakukan yang namanya riset tadi. Untuk apa? Tentu ini untuk memenuhi keinginan daripada pelanggan. Pelanggan itu pengen yang terbaik dengan harga juga yang murah begitu. Kemudian melakukan pencarian karyawan, karena tadi dikatakan bahwa kasusnya Pemi Bags ini dia tidak kurang memiliki karyawan. Tentu karyawan di sini karyawan yang memang kompeten, karyawan yang bertanggung jawab, dan karyawan yang memiliki semangat kerja begitu. Adapun strategi untuk menekan kelemahan dan mencegah ancaman, yaitu satu, membuat kemasan dan inovasi produk agar lebih menarik. Ini adalah poin penting. Kenapa? Karena setiap produk itu akan dilihat dari luarnya terlebih dahulu. Jika kemasannya saja sudah bagus gitu kan, orang akan mudah tertarik gitu. Beda halnya dengan satu produk yang memang produknya bagus, cuman karena kemasannya tidak bagus, kemasannya tidak menarik, hingga akhirnya orang lain pun tidak berminat terhadap hal tersebut. Maka ini adalah poin penting, kemasannya harus bisa menarik konsumen tentunya.
Kemudian yang kedua adalah membuat label brand sendiri agar lebih terpercaya, agar lebih memiliki nilai gitu. Tas-tas yang dijual oleh PMI Bags ini harus diberikan nama supaya orang lain akan mengenal tas yang berkualitas ini namanya produk dari PMI Bags. Eh, Barang ini memiliki nama ini. Tentu brand ini bisa kita lakukan sebagai bentuk untuk eh, label atau membranding suatu produk tersebut. Jadi, penjualan tanpa pengemasan produk yang menarik memiliki nilai jual yang berbeda. Kemasan ini diperlukan untuk menarik konsumen dan pemberian label pada sebuah produk menjadi ciri khas yang membedakan produk tas ini berbeda dengan produk yang lain. Jadi itulah analisis SWOT serta kekurangan, kelebihan dan cara-cara yang bisa dilakukan oleh PMI Bags termasuk pada UMKM yang saat ini di tengah COVID-19 banyak sekali gangguan maupun kendala, maka kita mesti melihat bagaimana kondisi saat ini. Saya Jejang Rosadi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila selama presentasi banyak kekurangan dan kelebihan. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.